Bismillahirrahmanirrahim. Surah ke-24 An-Nur. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadakkarun. Suratun, inilah surat anzalnaha yang kami telah menurunkannya, wa faradnaha dan kami mewajibkan hukum-hukumnya, wa anzalna dan kami telah menurunkan fiha di dalamnya surah itu ayatin ayat-ayat bayyinatin yang jelas la'allakum tadakkarun supaya kalian mengambil pelajaran. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma, wanita penjina dan laki-laki penjina yang belum nikah, yang belum menikah. Fajlidu, maka deralah kulla wahidin minhuma, tiap-tiap satu dari keduanya, mi'ata jaldatin 100 deraan. Wala ta'khudkum bihima, dan jangan mengambil kalian dengan keduanya ra'fatun, rasa iba, kasihan, fi dinillah, dalam urusan agama hukum Allah. In kuntum tu'minuna billah, jika kalian telah beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan pada hari kiamat. Wal yashhad azabahuma, dan hendaklah menyaksikan dalam pelaksanaan hukuman keduanya ta'ifatun, segolongan, minal mu'minin, dari orang yang beriman. Az-zani la tankihu illa zaniatan aw musyrikatan, seorang laki-laki penjina tidak pantas dia menikah kecuali dengan wanita penjina. Aw musyrikah, atau wanita musyrik, wazaniatu, dan wanita penjina, la yankihuha, dan tidak pantas menikahnya, illa zanin, kecuali laki-laki yang penjina. Aw musyrik, atau laki-laki musyrik. Wa hurima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan itu menikahi para penjina atas orang yang mukmin, yang beriman. Awal mula surah An-Nur dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Inilah suatu surat yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya, dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas agar kamu ingat. Az-zaniyatu waz-zani, penjina perempuan dan penjina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Penjina laki-laki tidak boleh menikahi kecuali dengan penjina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan penjina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan penjina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang sedemikian itu diharamkan bagi orang yang mukmin. Tidak pantas orang yang beriman menikah dengan penjina, demikian pula sebaliknya. Di sini Amr bin Su'aib menceritakan bahwa suatu ketika Mu'ad, lelaki dari Al-Anbar yang membawa barang dagangannya ke Mekah, bertemu dengan teman wanitanya, anak seorang penzina. Seorang penzina. Mazid meminta izin kepada Rasul untuk menikahi anak. Akan tetapi Rasulullah tidak langsung menjawab. Setelah turun ayat ini, beliau bersabda, Mazid, kamu jangan menikahi wanita itu. Walladzina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang menuduh berzina, al-muhsanat, wanita-wanita yang menjaga kehormatan, summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian tidak mereka mendatangkan 4 saksi, fajliduhum samanina jaldah, maka deralah para penuduh itu sebanyak 80 deraan. Wala taqbalu lahum syahadatan abadan, dan jangan kalian menerima lahum, kesaksian mereka, selamanya. Wa ulaika humul fasikun, mereka itu penuduh itu adalah orang yang fasik. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu, kecuali orang yang mereka bertobat setelah itu kemudian mereka memperbaiki amal-amalnya. Fa innallaha ghafurur rahim, maka sungguh Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada, dan orang-orang yang menuduh berzina istri-istri mereka, walam yakun lahum syuhada, dan tidak ada bagi mereka saksi-saksi, illa anfusuhum, kecuali diri mereka sendiri, fa syahadatu ahadihim
maka kesaksian salah satu dari mereka arba'u syahadatin billah, ya, dengan 4 kesaksian sumpah dengan nama Allah, innahu laminas shodiqin, sungguh dia masuk dari golongan orang yang benar. Ya. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itu orang yang fasik. Ya, kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Di sini Sahal bin Sa'ad meriwayatkan bahwa suatu hari Uwaimir menemui Asim bin Aidi dan berkata, tolong tanyakan pendapat Rasulullah, apa yang harus dilakukan oleh seorang pria yang mendapati istrinya bercinta dengan pria lain. Bolehkah ia membunuh pria itu atau keduanya boleh dibunuh atau bagaimana? Saat Asim menanyakan hal ini kepada Rasulullah, beliau mencelanya. Asim kembali kepada Uwaimir dan berkata, pertanyaanmu tadi tidak mendatangkan kebaikan karena beliau mencelaku. Uwaimir menjawab, jika begitu aku akan menanyakan sendiri hal itu kepada Rasulullah. Kemudian turunlah ayat ini. Rasul berkata kepada Uwaimir, telah turun kepadaku ayat Al-Quran yang berkenaan denganmu dan istrimu. Itu dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Innahu laminas shodiqin. Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadibin, dan kesaksian kelima sesungguhnya laknat Allah atas jika mereka termasuk orang-orang yang berdusta. Wa yadra'u anhal azab, dan menghindarkan darinya dari istri al-azab, yaitu azab atau hukuman, antashhada, jika istri itu bersaksi arba'ata syahadatin 4 kali kesaksian sumpah billah dengan nama Allah, innahu laminal kadibin, sesungguhnya suami benar-benar berdusta. Wal khamisata anna ghadaballahu 'alaiha, dan kesaksian yang kelima bahwa kemurkaan Allah atasnya menimpa istri itu ingkana minas shodiqin, jika suami itu termasuk orang yang benar. Walaula fadlullah alaikum warahmatuhu, dan jika tidak karena karunia dari Allah atas kalian warahmatuhu dan rahmatnya, wa annallaha tawwabun hakim, dan sesungguhnya Allah Maha penerima tobat dan Maha bijaksana dalam menghukumnya. Ya. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpa jika dia termasuk orang yang berdusta. Ya, maksud ayat ini, orang yang menuduh berbuat zina dengan tidak mengajukan 4 orang saksi haruslah bersumpah dengan nama Allah 4 kali. Ya, bahwa dia adalah benar dalam tuduhannya itu. Kemudian dia bersumpah sekali lagi bahwa dia akan terkena laknat jika dia berdusta. Jadi masalah ini dalam fikih dikenal dengan li'an. Dalam fikih disebut namanya hukum li'an. Ya. Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali di atas nama Allah. Jadi istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa suaminya benar-benar termasuk orang yang berdusta. Dan sumpah yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpa istri jika ia suami termasuk orang yang berkata benar. Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya Allah Maha penerima tobat, Maha bijaksana. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum, sesungguhnya orang-orang yang mereka datang dengan intrik bohong, ya, soal Aisyah dengan intrik bohong. Usbatun adalah kelompok, minkum dari kalian muslimin.
La tahsabuhu syarran lakum, dan jangan kalian mengira intrik itu adalah buruk bagi kalian. Bal huwa khairun lakum, tetapi intrik itu khairun lakum adalah baik bagi kamu. Likul imri'in minhum, bagi tiap orang dari mereka maktasaba minal ism, apa balasan iktasaba yang dia kerjakan minal ism dari dosa. Walladzi tawalla, dan siapa yang dia menanggung ataupun membawa kibrohu, ya paling besar dosanya, minhum dari mereka, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, lalu lahu adzabun adzim, baginya azab dan siksaan neraka. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah golongan kamu. Ya, kamu dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu lebih baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapatkan azab yang besar pula. Ya. Dia mendapatkan azab yang besar pula. Jadi berita bohong ini mengenai istri Rasulullah, yaitu Aisyah Ummul Mukminin, setelah perang dengan Bani Mustalik pada bulan Sa'ban 5 Hijriah. Peperangan itu diikuti kaum munafik, ya, dan turut pula Aisyah dengan Nabi Muhammad berdasarkan undian yang diadakan di antara istri beliau. Dalam perjalanan kembali dari peperangan, mereka berhenti di suatu tempat. Aisyah keluar dari sekedupnya untuk suatu keperluan, lalu kembali. Tiba-tiba ia merasa kalungnya hilang. Ya, lalu pergi lagi mencarinya. Sementara itu rombongan berangkat. Ya, sementara rombongan berangkat. Laula id sami'tumuhu dzannal mu'minun. Ya, laula, mengapa tidak tak kala kalian mendengarkan intrik bohong itu, dzanna al mu'minuna, menyangka orang-orang mukmin laki-laki wal mukminat dan mukmin perempuan bi anfusihim khaira, terhadap diri mereka sendiri antara mereka dengan baik, wa qalu hadza ifkun mubin, dan mereka berkata ini adalah intrik bohong. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada, mengapa tidak mereka mendatangkan, ya, dengan intrik 4 orang saksi, fa'in lam ya'tu bisyuhada, dan jika tidak mendatangkan dengan saksi-saksi, faulaika, maka mereka itu indallah humul kadibun, di sisi Allah mereka adalah pendusta. Walaula fadlullah alaikum warahmatuhu, dan jika tidak karena karunia Allah dan atas rahmat dan rahmatnya atas kalian, fit dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, lamassakum, maka niscaya menimpa pada kalian, pada mereka, lamassakum fi ma afattum, ya, dalam apa yang kalian bicarakan. Fihi, di dalam berita bohong itu, adzabun adzim, azab yang pedih. Ya. Mengapa orang mukmin dan mukminat yang tidak mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta. Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu di dunia dan akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, yaitu berita bohong. Italaqaunahu bi alsinatikum, tak kala kalian menyampaikan berita itu bi alsinatikum dengan mulut kalian, watakuluna, dan kalian mengatakan bi afwahikum dengan mulut-mulut kalian, ma laisa lakum, apa yang tidak ada bagi kalian, bihi ilmun, padanya pengetahuan, watahsabunahu hayyinan, dan kalian menganggapnya intrik bohong itu adalah hal yang remeh-temeh, wa indallahi azim, padahal hal itu di sisi Allah adalah besar. Walaula id sami'tumuhu, dan mengapa tidak tak kala kalian mendengarkannya, qultum ma yakunu lana, kalian berkata tidak patut bagi kami untuk an natakallama bihadza, untuk membicarakan tentang ini.
Subhanaka hadza buhtanun adzim, maha suci engkau, ini adalah kebohongan yang besar. Ya'idukumullah, ya, menasihati, memperingatkan kalian Allah, an ta'udu, agar jangan kalian mengulangi limislihi, untuk melakukan hal yang seperti itu lagi, abadan selamanya, in kuntum mukminin, jika kamu kalian orang yang beriman. Ya. Wa yubayyinullahu lakumul ayat, dan Allah menjelaskan kepada kalian al ayat, tanda-tanda perintah, al ayat, ayat-ayat perintah dan larangan. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishata, sesungguhnya orang-orang yang mereka ingin agar tersebar al-fahishata, intrik keji itu, fil ladzina amanu, pada orang-orang yang mereka beriman, lahum adzabun alim, bagi mereka siksa yang pedih, fit dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui soal intrik bohong itu. Ya. Walaula fadlullah alaikum warahmatuhu, dan kalau tidak karena karunia Allah dan atas kalian dan rahmatnya, wa anallaha raufun rahim, nah sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar disebabkan pembicaraan kamu tentang hal itu, yaitu berita bohong. Dan ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Ya, Maha Suci engkau, ini adalah kebohongan yang besar. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, yaitu berita bohong, tersiar di kalangan orang beriman, mereka mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Di sini Aisyah itu berkata bahwa beberapa ayat ini diturunkan berkenaan dengan fitnah yang dilancarkan oleh Abdullah bin Ubay, ya, beserta para munafikin, ya, yang lain kepada Aisyah, kepadaku. Itu Aisyah berkata, aku difitnah setelah menemani Rasulullah di salah satu peperangan, telah berkhianat dengan Sofwan bin Mu'attal setibanya aku di Madinah. Ya, peristiwa ini terjadi setelah ayat tentang hijab diturunkan. Rasulullah percaya atas fitnah yang menimpaku. Mengetahui Rasulullah percaya fitnahku, aku pamit kepada beliau untuk kembali pulang ke rumah orang tuaku. Rasulullah mengizinkan. Sebulan berlalu dan belum juga ada wahyu yang turun untuk menyelesaikan masalahku ini. Kemudian Rasul datang ke rumahku. Beliau mengucapkan syahadat dan berkata, Aisyah, aku telah mendengar kabar tentang dirimu. Jika kau tak bersalah, Allah pasti akan membersihkan namamu. Namun jika kau bersalah, mintalah ampunan kepada Allah dan bertobatlah. Sebab jika seorang hamba menginsafi dosa-dosanya dan mau bertobat, Allah pasti menerima tobatnya. Ya, Allah pasti menerima tobatnya. Ya, jika hamba menginsafi dosa-dosanya dan berbuat dan bertobat, ya, jika hamba menginsafi dosa-dosanya dan bertobat, Allah pasti menerima tobatnya. Wa anallaha raufur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi sebab jika seorang, ya, namun jika kau bersalah, mintalah ampunan kepada Allah. Jadi Nabi berkata kepada Aisyah, namun jika kamu bersalah, mintalah ampunan kepada Allah dan bertobatlah. Sebab jika seseorang hamba menginsafi dosa-dosanya dan bertobat, Allah pasti menerima
tobatnya. Ya. Aisyah berkata, aku adalah wanita yang masih belia. Demi Allah, aku tahu bahwa engkau telah mendengar berita itu. Berita itu telah membekas di hatimu dan engkau mempercayainya. Jika aku berkata kepadamu bahwa aku bersih dan Allah lebih mengetahui bahwa aku bersih, engkau pasti tak akan mempercayaiku. Lalu aku kembali ke kamar. Tidak lama kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Beliau bersabda, bergembiralah Aisyah, Allah telah membersihkanmu. Mengetahui hal itu, ibuku berkata, bangunlah dan temuilah Rasulullah. Aku takkan menemuinya, jawabku. Aku hanya bersyukur kepada Allah yang telah menurunkan ayat yang menyatakan bahwa aku tidak bersalah. Ya, kata Aisyah. Ya, dieling-eling selawase urip.